Mereka yang tertangkap korupsi itu kan rata-rata merupakan orang-orang yang punya jabatan di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka mendapatkan amanah untuk mengelola urusan publik dan juga institusi publik. Nah, ketika mereka melakukan penyalahgunaan wewenang dan juga kekuasaan, artinya hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan kepadanya. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Puan dan tuan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang radikal ini, ramah, terdidik, dan berakal. Pada hari ini kita akan bicara tentang pencabutan hak pilih koruptor. Apakah melanggar HAM? Puan dan tuan, Anda pasti masih ingat seorang terpidana korupsi, ya, seorang koruptor Bansos, Juliari Batubara. Kader PDIP ini diganjar hukuman selama 12 tahun penjara di tingkat pengadilan negeri dan ada pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih selama 4 tahun. Pertanyaan besarnya adalah apakah pencabutan hak pilih itu melanggar HAM? Saudara sekalian, salah satu hak warga negara yang dijamin konstitusi adalah memilih dan dipilih dalam sebuah kontestasi politik. Contohnya, seorang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, juga anggota legislatif, bahkan presiden sekalipun. Seseorang itu juga berhak memilih kandidat yang disukai. Hak politik merupakan sesuatu yang sangat fundamental, ya, di negara demokrasi. Dalam entitas yang demokratis, proses pemilihan jabatan tertentu harus melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, hak memilih secara tersurat dapat kita temukan pada pasal 27 ayat 1 dan 2, kemudian juga di pasal 28, pasal 28D ayat 3, pasal 28E ayat 3. Hak dipilih ada pada pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, kemudian juga di pasal 6A ayat 1, pasal 19 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut antara lain berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua pasal ini dengan tegas menyatakan warga negara Indonesia dijamin hak politiknya. Puan dan tuan, memang betul, ya, semua warga negara itu punya hak politik, ya, untuk ikut dalam pemerintahan. Namun dalam kasus tertentu ada perkembangan pemidanaan tambahan yang dikenal sebagai pencabutan hak politik. Salah satu contoh yang paling terkenal misalnya juga menimpa Joko Susilo, ya, ada Anas Urbaningrum, kemudian juga Irman Gusman, dan yang baru ini adalah Juliari Batubara dalam korupsi dana bansos di masa pandemi ini. Hakim memutuskan Juliari harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik. Artinya, ia bukan saja harus mendekam di balik jeruji besi, ya, selama 12 tahun, tetapi juga dilarang memilih serta dipilih dalam pemilu. Nah, pencabutan hak politik itu juga sah, ya, tapi dengan persyaratan tertentu. Di pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada sejumlah hak-hak tertentu yang bisa dicabut negara
ketika individu secara kuat telah melanggar hukum. Salah satunya adalah hak memilih dan dipilih. Menurut pasal 38 ayat 1 KUHP, pencabutan hak hanya bisa berlaku selama 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani masa hukuman. Hakim sendiri berhak menentukan lamanya pencabutan hak tersebut. Nah, untuk kasus Juliari ini selama 4 tahun. Kemudian, saudara sekalian, hak dipilih hanya jabatan yang dipilih rakyat yang mendapatkan larangan. Dengan kata lain, bila individu tersebut mendapatkan jabatan karena ditunjuk atau diangkat, maka pencabutan hak tersebut tidak berlaku. Nah, di tengah masyarakat kemudian muncul perdebatan yang cukup seru ya, apakah dalam hal pencabutan hak politik itu melanggar HAM? Kita bersemen dalam kasus Joko Susilo, ya, koruptor simulator SIM itu. Pada kasus Joko Susilo, penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menginginkan agar ia dicabut hak politiknya ketika persidangan masih berlangsung di pengadilan tingkat pertama. Namun majelis hakim menolak dengan argumen itu terlalu berlebihan. Beberapa lainnya juga menyebut bahwa pencabutan hak politik itu melanggar HAM. Nah, setelah banding, majelis hakim justru mengabulkan tuntutan KPK. Nah, kemudian untuk kasus Juliari ini pada PN, pidana tambahan pencabutan hak pilih telah dijatuhkan. Perdebatan ini masih terjadi hingga kini, saudara sekalian. Ya. Namun, ICW menilai pencabutan hak politik merupakan harapan dalam hal penegakan hukum, mengingat masa hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor itu rata-rata terbilang singkat. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh ICW bahwa rata-rata koruptor itu hanya divonis selama 2-3 tahun. Dengan rendahnya vonis yang saya maksudkan tadi, maka penjatuhan terhadap pidana tambahan berupa pencabutan hak politik itu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi ini. Maksud saya itu ada etiket dari kita bahwa kita punya sense of crisis. Saya sendiri berpendapat bahwa pencabutan hak politik koruptor itu sama sekali tidak melanggar HAM. Sebab mereka yang tertangkap korupsi itu kan rata-rata merupakan orang-orang yang punya jabatan di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka mendapatkan amanah untuk mengelola urusan publik dan juga institusi publik. Nah, ketika mereka melakukan penyalahgunaan wewenang dan juga kekuasaan, artinya hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan kepadanya. Saya setuju dengan pendapat Airlangga pribadi ya dari UNER itu bahwa pencabutan hak politik itu merupakan konsekuensi logis dari tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh koruptor itu. Nah, mengenai apakah pencabutan hak politik itu efektif atau tidak, nah, tentu ini perlu kajian yang lebih dalam. Artinya efektif itu ya apakah ini kemudian menjerakan apa tidak. Gitu ya. Nah, aspek moral itu juga menjadi penting dalam persoalan sense of crisis ya, terhadap pemberantasan korupsi di negara kita ini yang kita kenal sebagai negara demokrasi. Apakah hal itu membuat rakyat semakin percaya? Ya, dalam hal ini saya kira seburuk apapun praktek demokrasi itu perlu dibangun rasa kepercayaan publik. Artinya, jika pemilu diadakan, maka masyarakat harus betul-betul yakin terhadap siapa yang dipilih atau daftar orang-orang yang akan dipilih. Yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang terjaga reputasinya secara moral. Nah, kalau memang para pemilih itu tidak yakin, ya sebaiknya tidak usah dipilih. Puan dan Tuan, koruptor harus memperoleh sanksi yang cukup berat. Dan dalam hal ini dimungkinkan untuk siapapun ya
yang akan melakukan korupsi itu kemudian berpikir beberapa kali untuk melakukannya. Namun dalam hal ini belakangan juga muncul isu bahwa para koruptor itu justru akan dijadikan sebagai duta anti korupsi atau setidaknya akan menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, terus terang bagi saya tidak setuju ya dengan rencana ini, tetapi ya semua juga tergantung dari kebijakan yang akan dilakukan oleh KPK terutama. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Atau Anda bahkan akan mendukung proposal itu ya jika suatu saat nanti mantan napi koruptor itu bisa menjadi ketua KPK atau presiden sekalipun. Kalau proposal Anda demikian, maka saya akan katakan welcome to negeri yang ambyar. Saya kira demikian, tapi salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.